Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hey Story. Hari ini, kita akan mengulas 5 penemuan luar biasa dari zaman manusia purba. Meskipun sederhana, masih bisa mengalahkan beberapa alat modern kita. Beberapa teknologi ini sudah ada ribuan tahun lalu. Namun mereka menawarkan keunggulan yang tak terduga dibanding teknologi masa kini. Mari kita mulai eksplorasi kita ke dalam kejeniusan masa lalu. Yang pertama, kapak batu. Penemuan kapak batu oleh manusia purba merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan manusia. Kapak batu yang pertama kali ditemukan sekitar 2,6 juta tahun yang lalu mencerminkan kecerdasan dan kreativitas manusia purba dalam menghadapi tantangan alam. Alat ini bukan hanya sekadar objek sederhana, ia mencerminkan kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan kapak batu, manusia purba dapat memotong, menguliti, dan mengolah makanan mereka dengan lebih efisien. Selain itu, kapak ini juga digunakan untuk melindungi diri dari predator, dan dalam pertarungan antar kelompok, menunjukkan peran pentingnya dalam survival sehari-hari. Penemuan kapak batu juga menandai awal dari perkembangan teknologi manusia. Berbagai jenis dan bentuk kapak batu mulai muncul seiring dengan evolusi keterampilan dan pengetahuan mereka. Misalnya, kapak tangan Acheulean yang lebih canggih menunjukkan peningkatan dalam teknik pembuatan alat dan pemahaman terhadap bahan baku. Kapak batu menjadi alat multifungsi yang membantu manusia purba dalam membangun peradaban awal mereka, dari berburu dan meramu hingga membangun tempat tinggal. Melalui kapak batu, manusia purba tidak hanya bertahan hidup tetapi juga mulai membentuk dunia di sekitar mereka, membuka jalan bagi kemajuan yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks modern, kita memiliki berbagai alat pemotong yang canggih dan spesifik, seperti gergaji listrik dan pisau tajam. Namun, banyak dari alat ini memerlukan sumber daya, seperti listrik dan butuh perawatan yang teratur. Sebaliknya, kapak batu dengan kesederhanaannya tetap bisa diandalkan tanpa perlu perawatan rutin atau bahan bakar. Kapak batu menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, kesederhanaan bisa menjadi solusi yang paling efektif. Yang kedua, pisau obsidian. Penemuan pisau obsidian oleh manusia purba menandai kemajuan signifikan dalam teknologi alat-alat mereka. Obsidian, kaca vulkanik alami yang memiliki ketajaman luar biasa, menjadi pilihan ideal bagi manusia purba untuk membuat pisau yang sangat tajam. Dengan kemampuan memotong dan mengiris yang jauh melebihi alat batu lainnya, pisau obsidian digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dari menguliti hewan hasil buruan hingga memotong bahan makanan dengan presisi, pisau ini membawa perubahan besar dalam cara manusia purba berinteraksi dengan lingkungannya. Kegunaan yang beragam dan keunggulan fungsional, pisau obsidian membuatnya menjadi alat yang sangat berharga dalam survival dan kehidupan sosial manusia purba. Selain fungsinya yang praktis, pisau obsidian juga menunjukkan tanda-tanda awal dari ekspresi seni dan budaya dalam masyarakat manusia purba. Beberapa pisau obsidian dihias atau diukir dengan pola dan simbol, menunjukkan bahwa alat ini tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan mungkin bahkan spiritual. Penggunaan obsidian sebagai bahan untuk membuat pisau juga menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam tentang sumber daya alam dan teknik pengolahan yang canggih. Dalam konteks ini, pisau obsidian bukan hanya sekadar alat, tetapi juga cerminan dari kemampuan manusia purba untuk mengubah dan memanfaatkan dunia di sekitar mereka dengan cara yang inovatif dan penuh makna. Dalam dunia kedokteran modern, pisau obsidian seringkali dipilih untuk operasi yang membutuhkan keakuratan tinggi dan minimalisasi kerusakan jaringan. Pisau ini mampu memotong dengan sangat halus, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Walaupun teknologi bedah telah berkembang pesat,
Pisau obsidian menunjukkan bahwa dalam hal tertentu, kejeniusan sederhana dari masa lalu masih relevan dan bisa mengungguli teknologi yang lebih baru. Yang ketiga, jerat dan perangkap sederhana. Penemuan jerat dan perangkap sederhana oleh manusia purba merupakan inovasi revolusioner yang mengubah cara mereka berburu dan memperoleh makanan. Dengan kemampuan untuk menangkap hewan tanpa harus berhadapan langsung, manusia purba dapat menghemat energi dan waktu, serta meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan hasil buruan yang stabil. Jerat yang terbuat dari serat tumbuhan atau kulit hewan, dan perangkap yang dirancang dengan batu dan kayu, menunjukkan kecerdasan adaptif mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Penggunaan teknik ini memungkinkan manusia purba untuk menangkap berbagai jenis hewan, dari burung hingga mamalia kecil, yang menjadi sumber protein penting dalam hidup mereka. Selain fungsi praktisnya, jerat dan perangkap juga mencerminkan awal dari pola pikir strategis dan perencanaan jangka panjang dalam komunitas manusia purba. Mereka harus mempelajari perilaku mangsa, memilih lokasi yang tepat, dan merancang perangkap yang efektif, yang semuanya memerlukan observasi yang cermat dan inovasi yang terus berkembang. Penguasaan teknik ini tidak hanya meningkatkan kelangsungan hidup individu, tetapi juga memperkuat dinamika sosial dalam kelompok mereka, karena hasil tangkapan sering dibagikan dan dimanfaatkan bersama. Penemuan jerat dan perangkap sederhana ini menandai langkah penting dalam evolusi kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memanfaatkan lingkungan mereka secara lebih efisien dan kreatif. Sementara itu, perangkap modern seringkali lebih kompleks dan memerlukan pengaturan yang lebih rumit serta pemeliharaan yang lebih intensif. Meskipun lebih canggih, perangkap ini tidak selalu lebih efektif dalam situasi di mana kecepatan dan kesederhanaan adalah kunci. Jerat sederhana yang digunakan oleh manusia purba tetap digunakan dalam beberapa komunitas tradisional dan situasi darurat, karena keefektifannya yang telah terbukti sepanjang sejarah. Yang keempat, alat penggiling. Penemuan alat penggiling oleh manusia purba merupakan tonggak penting dalam evolusi teknologi dan pola hidup mereka. Dengan alat sederhana seperti batu giling dan landasan, mereka menemukan cara baru untuk mengolah biji-bijian dan bahan makanan lainnya menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi. Alat penggiling memungkinkan mereka menghancurkan dan menghaluskan biji menjadi tepung, membuka kemungkinan baru dalam diversifikasi makanan seperti membuat roti dan bubur. Ini tidak hanya meningkatkan asupan nutrisi mereka, tetapi juga menandai pergeseran dari gaya hidup, berburu, dan meramu ke arah pertanian dan pemukiman yang lebih stabil. Kemampuan untuk mengolah makanan dengan lebih efisien melalui penggilingan juga memperpanjang daya tahan makanan dan mendukung pertumbuhan populasi manusia purba. Selain manfaat praktisnya, penemuan alat penggiling juga mencerminkan kemajuan dalam kompleksitas sosial dan ekonomi komunitas manusia purba. Penggunaan alat ini memerlukan kerjasama dan organisasi, dari mengumpulkan bahan baku hingga membangun alat dan mengolah hasilnya. Proses penggilingan seringkali menjadi aktivitas komunal yang memperkuat ikatan sosial dan membentuk tradisi serta kebudayaan lokal. Dengan penggilingan, manusia purba dapat menciptakan surplus makanan, yang pada gilirannya mendorong perdagangan dan interaksi antar kelompok. Alat penggiling, meskipun sederhana, merupakan simbol dari inovasi yang mendorong manusia purba untuk membentuk dan mengelola dunia mereka dengan cara yang lebih kompleks dan terstruktur. Bandingkan dengan penggiling modern yang seringkali membutuhkan listrik dan cenderung lebih rentan terhadap kerusakan mekanis. Dalam keadaan darurat atau di daerah terpencil tanpa akses listrik, alat penggiling batu ini tetap bisa diandalkan. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, alat sederhana bisa lebih praktis dan fungsional daripada teknologi modern yang lebih kompleks.
Yang kelima, tenda kulit hewan. Penemuan tenda dari kulit hewan oleh manusia purba menandai terobosan besar dalam cara mereka bertahan dan hidup di berbagai lingkungan. Dengan memanfaatkan kulit hewan yang tahan cuaca, mereka menciptakan tempat tinggal yang portabel dan melindungi dari elemen alam seperti hujan, angin, dan dingin. Tenda-tenda ini memungkinkan manusia purba untuk mengadopsi gaya hidup nomaden, mengikuti migrasi hewan, dan perubahan musiman untuk memastikan pasokan makanan yang terus-menerus. Struktur tenda yang sederhana namun efektif ini menunjukkan pemahaman mendalam manusia purba tentang bahan-bahan yang ada di sekitar mereka dan kemampuan mereka untuk menciptakan solusi inovatif untuk tantangan hidup di alam liar. Lebih dari sekadar tempat berlindung, tenda dari kulit hewan juga mencerminkan awal mula pembentukan ruang sosial dan budaya dalam kehidupan manusia purba. Tenda menjadi pusat aktivitas komunitas, tempat berkumpulnya keluarga dan anggota kelompok untuk berbagi makanan, cerita, dan tradisi. Penggunaan tenda yang bisa dibongkar pasang memungkinkan mereka untuk membangun kembali rumah mereka di lokasi baru dengan cepat, mendukung gaya hidup yang dinamis dan adaptif. Penemuan ini memperkuat kemampuan manusia purba untuk menjelajahi dan bertahan di berbagai ekosistem, serta berkontribusi pada perkembangan komunitas yang lebih erat dan terorganisir. Tenda dari kulit hewan adalah bukti nyata dari kreativitas dan ketahanan manusia purba dalam menghadapi kerasnya kehidupan di zaman prasejarah. Di zaman modern, tenda seringkali terbuat dari bahan sintetis yang membutuhkan perawatan khusus dan bisa rusak seiring waktu. Meskipun tenda modern lebih mudah diproduksi secara massal, mereka tidak selalu menawarkan isolasi dan daya tahan yang sama seperti tenda kulit hewan. Beberapa komunitas, terutama yang tinggal di wilayah dengan iklim ekstrim, masih memilih menggunakan tenda dari kulit hewan karena keunggulan yang ditawarkan dalam hal kenyamanan dan ketahanan terhadap cuaca. Nah, itu tadi 5 penemuan manusia purba yang masih bisa mengalahkan alat modern kita. Siapa sangka, teknologi dari masa lalu masih bisa sangat relevan dan unggul dalam beberapa aspek. Jika kalian punya ide atau penemuan lain yang menurut kalian juga hebat, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.